Namanya Hendra, laki-laki 25 tahun, pengangguran yang hidup numpang di rumah orang tuanya di desa Kuangsan, kaki Gunung Lawu. Kehidupannya kosong, hanya diisi rokok murahan, kopi saset, dan lamunan. Tapi semuanya berubah sejak Nina kembali ke desa. Nina, janda muda berusia 23 tahun. Wajahnya cantik, tubuhnya langsing, kulitnya bersih, dan senyumnya, kalau sedang tidak muram, bisa bikin pemuda desa salah langkah. Suaminya meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan di kota. Sejak saat itu, Nina memutuskan pulang kampung dan tinggal di rumah warisan mertuanya. Rumah besar yang terletak tak jauh dari jalan utama desa, dengan halaman luas dan pohon belimbing tua di sudut depan. Tak hanya rumah, Nina juga mengelola warung soto ayam milik almarhum suaminya. Warung itu strategis, dekat jalan utama, dan sudah punya pelanggan tetap sejak lama. Setiap pagi, asap kuah soto mengepul dari dapur. Aroma kaldu ayam kampung dengan daun jeruk dan serai menyebar sampai ke pertigaan. Meja-meja kayu dipenuhi pelanggan, dari petani sampai sopir angkot. Semua suka makan di situ. Tapi, ada satu pelanggan yang tidak pernah absen, dan bukan karena lapar. Hendra. Setiap hari, jam 9 pagi dia datang. Duduk di pojok warung, pesan soto tanpa nasi, dan senyum-senyum sendiri melihat Nina sibuk mondar-mandir membawa mangkuk. Awalnya, dia cuma mengagumi, lalu mulai mengganggu, melempar godaan lewat pujian receh, kadang ikut bantu angkat galon. Pernah juga pura-pura kehilangan dompet agar bisa ngobrol lebih lama. Tapi, Nina selalu dingin, senyum pun jarang. Jawabannya selalu singkat, "Iya mas," atau "Makasih ya." Hendra kesal, tapi dia yakin perempuan seperti Nina tidak mungkin betah sendiri. Dia hanya butuh waktu, dan Hendra siap menunggu. Bukan karena cinta, tapi karena peluang. Dia bisa lihat hidupnya berubah kalau berhasil menikahi Nina. Dia tak perlu kerja, bisa tinggal di rumah besar, punya warung yang sudah ramai pelanggan, hidup tenang tanpa harus capek mikir kerja. Semua bisa berubah asal Nina mau jadi istrinya. Tapi, minggu demi minggu berlalu, godaan Hendra makin frontal. Bahkan pernah mencoba memegang tangan Nina waktu bayar di kasir. Hasilnya, ditampar di depan pengunjung warung. Malam itu, Hendra pulang dengan wajah panas. Egonya hancur. Di beranda rumah, dia duduk sambil ngerokok dan menendang sandal ke arah kandang ayam tetangga. Laki-laki lain aja yang ditinggal mati masih bisa nikahin jandanya. Kenapa gue nggak bisa? Besoknya, dia tidak ke warung. Tapi bukan karena malu, karena dia punya rencana. Ia datang ke rumah temannya, Budi. Budi sedang memperbaiki motor di depan rumah saat Hendra datang. Tanpa basa-basi, Hendra duduk dan membuka pembicaraan yang membuat Budi berhenti menyetel baut. "Bud, gue mau nyari orang pinter, yang beneran bisa bantu gue." "Buat apa?" "Peret." Hendra mengangguk, matanya tajam, nafasnya berat. "Kalau bisa sekalian, buat tingkatin warungnya, biar makin rame. Gue mau hidup enak, Bud. Capek jadi pengangguran terus." Budi diam beberapa detik. Lalu ia menyebut sebuah nama yang jarang berani diucapkan orang-orang biasa. "Mbah Darmo." "Mbah siapa?" "Dukun tua, tinggal di desa Mangunjiwo. Tapi lo harus hati-hati, itu bukan tempat main-main." Hendra tersenyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya kelihatan bersemangat. "Arahin aja, Bud. Gue siap." Tanpa tahu bahwa langkahnya malam itu akan membuka pintu ke sesuatu yang tidak bisa dia kunci kembali. Pagi itu langit mendung. Awan menggumpal pekat di atas perbukitan Lawu. Hendra mengenakan jaket parasut murahan dan menyalakan motor bebek tuanya. Mesin batuk-batuk beberapa kali sebelum akhirnya menyala. Di tangan kirinya, ada kertas kusut yang digores Budi malam sebelumnya. Peta kasar menuju desa Mangunjiwo. Desa itu tak jauh sebenarnya, hanya butuh 1 jam perjalanan dari Kuangsan. Tapi bukan soal jarak. Yang bikin Mangunjiwo ditakuti adalah lepaknya. Desa itu menempel langsung ke hutan wingit
yang dipercaya sebagai sarang makhluk halus. Banyak warga sekitar percaya suara-suara gamelan yang kadang terdengar tengah malam berasal dari sana. Tak sedikit yang bilang pernah melihat iring-iringan pocong berjalan di jalan setapak menuju desa. Tapi Hendra tak peduli. Yang dia kejar adalah Nina dan rumah warisan itu. Sekitar pukul 10 pagi, dia tiba di Mangunjiwo. Desa itu sunyi. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, berjendela sempit dan halaman yang tak terurus. Ada beberapa pohon besar menjulang di tepi jalan. Akar-akarnya naik ke permukaan seperti ular menggeliat. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada suara ayam. Hanya angin dan sesekali daun jati jatuh ke tanah. Hendra memarkir motornya di depan warung kosong. Ia melirik ke kanan, lalu ke kiri, mencoba mencari petunjuk. Tak lama, seorang kakek lewat. Jalannya pelan, matanya seperti kosong. Hendra menyapanya dengan sopan. "Pak," numpang tanya, "rumah Mbak Darmu di mana ya?" Kakek itu berhenti, wajahnya kaku. Ia menatap Hendra sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Ngapain kamu nyari dia?" Saya mau minta bantuan. Katanya Mbak Darmu bisa bantu hal-hal spiritual." Kakek itu mendekat. Suaranya menurun, nyaris berbisik. "Kamu bukan orang sini. Kamu gak tahu apa-apa." "Apa maksudnya?" "Kalau kamu minta tolong ke dia, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Dan sekali kamu masuk ke jalannya, kamu gak bisa keluar semaumu." Hendra menelan ludah, tapi ia tak gentar. "Saya siap. Saya sudah siap dengan semua resikonya." Kakek itu menghela napas panjang. Ira menunjuk ke arah sebuah jalan kecil di antara dua pohon beringin. "Ikuti jalan itu sampai kamu mencium bau kemenyan. Jangan tanya siapa-siapa lagi." Tanpa menunggu, Hendra mengangguk dan menyalakan motornya. Jalan kecil itu seperti lorong gelap. Pepohonan rimbun menutupi cahaya matahari. Semakin dalam ia masuk, udara makin dingin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan mulai terasa. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah kayu. Catnya sudah mengelupas. Dindingnya ditumbuhi lumut. Jendela tertutup rapat. Di serambi pendepan, ada seekor ayam hitam duduk diam. Seperti sedang menunggu, Hendra mematikan motornya. Ia mendekat, mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia hendak mengetuk lagi, tapi sebelum sempat, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, mengeluarkan suara derit panjang. Di dalamnya gelap. Aroma dupa dan kemenyan begitu pekat. Bayangan seseorang muncul dari balik tirai. Mbah Darmo. Tubuhnya kurus, tinggi, mengenakan kain hitam. Rambutnya putih panjang diikat ke belakang. Matanya kecil dan tajam. Tapi yang paling menakutkan adalah senyumnya. Tipis, nyaris tak terlihat. Seperti sedang membaca pikiran orang. "Masuk, Nahendra. Sudah waktunya kamu bertemu takdirmu." Hendra terpaku, tapi ia melangkah masuk. Ruang dalam rumah itu dipenuhi benda-benda aneh. Masker wayang tua tergantung di dinding. Lukisan makhluk bermata tiga. Dan di sudut ruangan, ada kendi besar berisi cairan merah. Mbah Darmo duduk bersila. Tangannya menggulung sebatang rokok menyan. Ia menatap Hendra dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Seperti melihat sampai ke isi hati. "Kamu ingin perempuan itu dan warungnya." Hendra mengangguk pelan. "Dan kamu siap melakukan apapun untuk dapetin dia?" "Iya, apapun." Senyum Mbah Darmo makin lebar. Ia menunduk,
lalu membuka bungkusan kain hitam di depannya. Di dalamnya ada sepotong batu berbentuk lonjong, warnanya gelap, mengkilap, dan berbau amis. Ini bukan jimat biasa, ini mustika. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya begitu saja. Kamu harus mengambilnya sendiri di tempat asalnya. Di mana? Di tengah hutan wingit ada danau kecil. Disitulah asal mustika ini. Kamu harus berendam di sana semalaman, sendirian, sampai dia datang. Siapa? Badarmu menjamkan mata. Nyi Ontosari. Langit sore di Mangunjiwo mendadak berubah muram. Hendra berdiri di depan rumah Mbah Darmo sambil menggenggam sehelai kain hitam berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebutir telur ayam kampung. Itu semua akan ia bawa ke Danau Wingit. Di dalam saku jaketnya ada batu kecil pemberian Mbah Darmo, batu pemanggil yang akan membukakan pintu kehadiran Nyi Ontosari. Masuk ke hutan saat matahari mulai turun. Pesan Mbah Darmo sebelum menutup pintu rumahnya. Dan jangan sekalipun tidur. Kalau kamu ketiduran, kamu takkan bangun sebagai manusia lagi. Hendra memacu motornya menuju batas hutan. Jalan setapak menuju danau tertutup rimbunan semak. Tak ada papan, tak ada petunjuk. Ia harus mengikuti suara air dan bau tanah yang lembab bercampur dengan bau bunga busuk. Sekitar 1 jam berjalan kaki, ia menemukan danau itu. Danau kecil, tenang, dan dikelilingi pepohonan tinggi yang menutup langit. Airnya hitam keungguan, seolah tak memantulkan cahaya. Di permukaannya mengambang kelopak bunga liar dan beberapa bulu ayam. Suara jangkrik lenyap. Tak ada angin, tak ada nyamuk. Hanya keheningan aneh yang menusuk. Hendra membuka baju dan celana panjangnya, menyisakan kaos dalam dan celana pendek. Ia mengikat kain hitam pemberian Mbah Darmo di pinggangnya, lalu melangkah ke dalam air. Dingin. Airnya tak seperti air biasa. Rasanya seperti menyentuh kulit mayat, berat dan menekan. Hendra merinding, tapi ia terus maju hingga setinggi dada. Ia duduk berendam, menunggu. Jam demi jam berlalu. Awalnya hanya suara dedaunan jatuh, lalu terdengar bisikan kecil, seperti suara anak kecil tertawa di kejauhan. Lalu terdengar suara perempuan memanggil-manggil namanya dari segala arah. Hendra, Hendra, kamu kedinginan? Tapi tak ada yang muncul. Hendra menutup telinga. Ia tahu itu hanya godaan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, mencoba fokus. Tapi saat ia membuka mata kembali, air danau di sekitarnya berubah, tak lagi tenang. Buih muncul di mana-mana, seperti ada yang berenang di bawah. Sesuatu yang besar, bau amis menusuk, permukaan air beriak, lalu sunyi kembali. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang, basah menutupi wajah. Ia berdiri di atas permukaan air. Tubuhnya telanjang, kulitnya pucat seperti susu basi. Dari sela rambutnya, tampak mata merah menyala. Ia tersenyum. Nyi Ontosari, gumam Hendra. Sosok itu tidak menjawab. Ia melayang perlahan mendekat. Air di sekitar Hendra mendidih pelan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia seperti dipaku di tempat. Kenapa kamu memanggilku? Suara Nyi Ontosari halus tapi dingin. Aku ingin perempuan itu, Nina, dan aku ingin warungnya ramai. Aku ingin hidup lebih baik. Nyi Ontosari tertawa pelan. Manusia selalu minta lebih, tapi tak pernah tahu apa yang harus dibayar. Aku siap. Nyi Ontosari mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya muncul batu berwarna hitam legam berbentuk telur.
Permukaannya berdenyut pelan seolah hidup. Ada aroma amis dan wangi bunga bangkai bercampur. Ini yang kamu cari, tapi kamu harus beri makan dia. Darah ayam jantan setiap malam Jumat Kliwon. Dan jangan pernah abaikan, jangan pernah hilangkan. Kalau tidak, suaranya terputus, wajahnya berubah. Dari cantik menjadi mengerikan. Mata membesar, mulut rodek sampai ke telinga. Gigi-gigi tajam mencuat seperti duri. Air di danau mendidih. Hendra berteriak. Lalu semuanya gelap. Hendra terbangun di pinggir danau. Tubuhnya menggigil. Pakaian basah kuyup. Dan di tangan kanannya, batu hitam itu menggenggam erat seperti menyatu dengan kulit. Langit sudah terang. Burung-burung mulai bersuara. Tapi hawa dingin tak mau pergi. Hendra berdiri. Tubuhnya lemas dan nafasnya berat. Tapi matanya menyala. Ia tak pulang sebagai orang yang sama. 3 hari setelah kembali dari Danau Wingit, hidup Hendra berubah. Ia tidak lagi datang ke warung sebagai pengangguran yang menggoda sambil senyum-senyum canggung. Ia datang rapi, wangi, dengan tatapan tenang dan sikap percaya diri yang dingin. Di saku jaketnya, batu hitam yang kini ia bungkus dengan kain mori dan disimpan dalam wadah rokok seng bekas, selalu dibawa kemanapun. Malam Jumat Kliwon pertama setelah ritual, ia sembelih seekor ayam jantan putih di belakang rumah. Ia tidak tahu harus membaca mantra apa, jadi ia hanya mengingat kalimat Nyi Ontosari. Beri makan dengan darah segar, jangan pernah lupa. Darah ayam itu ia oleskan ke permukaan mustika. Batu itu terasa hangat. Denyutnya semakin kuat. Hendra hanya bisa menatapnya dengan gemetar. Tapi di hatinya, perasaan girang tak bisa disembunyikan. Besok paginya, untuk pertama kalinya, Nina menyapanya duluan. Mas Hendra, tumben pagi-pagi ke sini? Sendirian? Nina tersenyum. Senyum hangat. Bukan senyum basa-basi. Senyum yang membuat jantung Hendra seperti loncat ke tenggorokan. Biasa, Mbak. Kangen sotonya. Mereka duduk bersama lebih lama dari biasanya. Nina tertawa kecil saat Hendra menyelipkan lelucon. Bahkan sempat menawarkan tambahan potongan ayam tanpa diminta. Itu hari pertama. Hari kedua, Nina menanyakan Hendra tinggal di mana sekarang. Hari ketiga, ia minta Hendra bantu belanja ke pasar. Hari keempat, Hendra sudah ikut bantu cuci piring di dapur warung. Dan seminggu kemudian seluruh desa tahu mereka sedang dekat. Sebulan setelah itu, mereka menikah. Tanpa banyak pesta, hanya acara sederhana di balai desa. Tapi semua warga datang. Bukan karena undangan, tapi karena kaget. Kembang desa yang selama ini tak teranggap, tiba-tiba dinikahi pengangguran seperti Hendra. Tapi yang lebih mengejutkan adalah warung soto Nina. Sejak menikah, warung itu selalu penuh. Bahkan pelanggan dari desa sebelah ikut datang. Ada yang bilang kuahnya makin gurih, ada yang merasa makan di situ bikin ketagihan. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya alergi ayam, kini bisa makan tanpa masalah. Hendra tersenyum tiap malam menghitung uang. Warung mereka bisa untung 2 kali lipat dari sebelumnya. Nina juga berubah. Tak lagi muram. Ia terlihat bahagia. Senyum dan tawa menghiasi wajahnya hampir setiap hari. Tapi hanya Hendra yang tahu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia masih menyembelih ayam di belakang rumah. Kadang ayamnya berontak, seolah tahu akan mati. Kadang batu itu berdenyut lebih cepat, seperti sedang lapar. Ia letakkan darah ayam ke atas piring kecil, lalu bisikan doa dalam hati yang ia karang sendiri. Tak ada bacaan pasti, tapi batu itu seolah mengerti. Namun satu malam, sesuatu terasa berbeda. Saat ia sedang membersihkan batu, tangan kirinya mendadak kram. Ia menatap telapak tangannya dan melihat garis-garis halus seperti akar kecil keluar dari kulit, merambat ke batu. Ia panik,
menjatuhkan batu itu ke tanah. Tapi begitu batu menyentuh tanah, denyutnya berhenti. Akar-akar itu menghilang. Ia ambil batu itu lagi dengan tangan gemetar. Sudah terlalu dalam. Gumamnya pelan. Lu bukan cuma alat. Lu udah jadi bagian dari gue. Ia simpan batu itu lebih dalam di lemari kayu kecil di kamar. Menguncinya rapat. Tapi malam itu, ia tidak tidur. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat danau dan sosok perempuan berambut panjang yang melayang di atas air, sambil tersenyum, dengan darah menetes dari mata. Pagi itu, Nina bangun lebih awal dari biasanya. Warung belum buka. Langit masih mendung tipis dan udara desa Kuangsan dingin menggigit. Hendra belum bangun. Ia tidur larut malam tadi setelah ritual Jumat Kliwon. Seperti biasa, Nina memulai hari dengan menyapu kamar dan membersihkan lemari. Lemari tua di sudut kamar itu jarang disentuh. Biasanya Hendra yang buka. Katanya berisi barang-barang penting, dokumen dan catatan keuangan warung. Tapi pagi itu, saat Nina membuka pintu lemari untuk menyeka debu, ia mencium bau aneh. Bukan bau busuk biasa, tapi bau amis dan anyir, seperti darah basi yang dicampur kemenyan. Wajah Nina mengernyit. Ia menarik nafas lebih dalam dan mulai menggeser tumpukan kain dan buku-buku lama. Di balik tumpukan baju, ia menemukan sebuah kotak rokok seng yang sudah penyok. Ia buka perlahan. Di dalamnya, tergeletak batu hitam berbentuk seperti telur. Permukaannya retak-retak, seperti kulit reptil. Dari sela retakan itu, keluar cairan keunguan yang kental. Bau anyir langsung menusuk hidung. Nina refleks menutup hidung dan mundur. Astagfirullah, ini apa? Tangannya gemetar. Ia ambil batu itu dengan kain pel dan meletakkannya ke dalam plastik, lalu berjalan cepat ke belakang rumah. Ia membuka tempat sampah dan melempar benda itu ke dalam, masih dengan jantung berdetak cepat. Ia merasa mual, seperti ada sesuatu yang tak beres. Siang harinya, Hendra baru bangun. Ia ke kamar mencari-cari kotak rokok itu. Lemari terbuka. Isi lemari berantakan. Wajahnya langsung berubah, panik. Ia periksa kolong ranjang, lemari dapur, bahkan di balik bantal. Nina, kamu lihat kotak logam kecil warna biru? Nina yang sedang meracik bumbu menoleh santai. Oh, yang bau banget itu. Aku buang. Kayaknya udah busuk. Darah Hendra langsung surut ke wajah. Ia berlari ke tempat sampah di belakang rumah. Tapi plastik itu sudah lenyap. Mungkin sudah diambil pemulung pagi tadi. Ia meremas rambutnya sendiri. Nafasnya memburu. Di dalam kepalanya, suara Nyi Ontosari bergaung. Jangan pernah abaikan. Jangan pernah hilangkan. Malam itu, Hendra tak bisa tidur. Ia mencoba melakukan ritual seperti biasa, menyembelih ayam, tapi tidak ada batu untuk diberi makan. Ia tetap oleskan darah ke tanah, berharap sesuatu muncul, tapi tidak terjadi apa-apa. Sampai dini hari, saat ia mendengar suara dari dapur. Suara mangkuk pecah berserakan. Ia bangun, mengambil senter, dan berjalan perlahan. Di dapur, Nina berdiri sambil gemetar. Di depannya, mangkuk soto pecah berserakan di lantai. Ayam mentah yang tadi ia siapkan terjatuh. Isinya berceceran. Nina, kamu kenapa? Nina menoleh dengan wajah pucat. Tangannya menunjuk ke arah rak piring. Ada yang lewat, Hendra, tapi bukan orang. Dia tinggi dan wajahnya kayak ketarik. Hendra memeluk Nina, tapi matanya mengarah ke rak piring. Di sana, ada tetesan cairan ungu sama seperti yang keluar dari mustika itu. Cairan itu menetes dari atas rak
lalu hilang menembus kayu. Hendra tidak bilang apa-apa malam itu, tapi pikirannya kacau. Ia tahu mustika itu tidak diam saja. Ia tahu kini batu itu menuntut sesuatu yang lebih. Dan ia tahu sejak benda itu dibuang, perjanjiannya sudah dilanggar. 3 hari setelah batu itu dibuang, hal-hal aneh mulai terjadi di warung. Awalnya halus. Kuah soto yang biasanya harum, kini kadang berbau aneh. Pelanggan-pelanggan tetap mulai mengeluh. Bukan soal rasa, tapi suasana. Mereka bilang warung terasa lebih pengap. Beberapa merasa seperti diawasi saat makan. Suatu siang, seorang pelanggan tiba-tiba muntah darah di meja paling pojok. Semua orang panik. Nina menolongnya dengan tangan gemetar, sedangkan Hendra hanya berdiri terpaku, matanya kosong. Pria itu dibawa ke puskesmas, tapi malamnya meninggal. Esok harinya, kabar itu menyebar. Katanya ia keracunan, tapi tak ada yang menemukan racun di tubuhnya. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadiannya dengan warung soto. Apalagi, seminggu kemudian, pelayan warung yang baru bekerja 2 bulan jatuh sakit. Badannya panas, matanya merah darah, dan ia mengigau tak henti-henti. Kata-katanya membingungkan tentang perempuan berkebaya yang duduk di atas genteng warung. Hendra menyembunyikan kecemasan, tapi malam itu ia berani naik ke genteng warung sendirian. Ia ingin membuktikan sendiri, tapi genteng kosong, tak ada apa-apa. Namun ketika hendak turun, ia mendengar suara napas dari belakang lehernya. Lambat, berat, dan basah. Ia tak menoleh. Ia turun cepat-cepat dan terkunci di kamar mandi sampai subuh. Hari-hari berikutnya, pelanggan warung makin berkurang. Nina mulai bertanya-tanya, "Mas, menurutmu ini semua kenapa ya? Kenapa setelah kita nikah, semua berubah jadi aneh?" Hendra hanya menjawab dengan senyum hambar. Namanya usaha, kadang ada naik turun. Tapi malamnya, ia mengendap keluar rumah. Ia bawa darah ayam lagi. Meski mustika itu hilang, ia tetap lakukan ritual di bawah pohon belimbing depan rumah. Ia bisikan permintaan maaf kepada Nyi Ontosari. Ia usapkan darah ke tanah. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi pohon belimbing itu menggugurkan puluhan daun seketika, seperti gemetar. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warung kembali buka seperti biasa. Nina sudah lelah menutupnya. Tapi hari itu, seorang anak kecil masuk ke warung, sendirian. Pakaiannya lusuh dan matanya merah. Ia duduk di pojok, tak pesan apa-apa. Salah satu karyawan warung Udin mencoba menegur. "Adik, mau makan apa?" Anak itu diam. Tangannya menunjuk soto yang ada di meja depan. Soto sisa pelanggan sebelumnya yang belum dibereskan. Kuahnya sudah dingin, dagingnya sudah kaku. Udin ambil dan hendak membuangnya. Tapi anak itu menggeram. Nadanya bukan suara anak kecil. Nadanya berat, dalam, seperti suara pria dewasa yang kesakitan. "Jangan, itu untukku." Udin mundur, panik. Anak itu lalu menunduk ke soto dingin dan mulai meminum kuahnya langsung dari mangkok. Matanya menatap Udin sambil terus menyeruput tanpa berkedip. Hendra yang melihat dari dapur langsung keluar. "Udin, biar saya saja." Tapi saat Hendra mendekat, anak itu sudah tak ada. Mangkok sotonya kosong, kuahnya habis, bersih, dan di dasar mangkuk tertinggal gumpalan rambut panjang, hitam, masih basah. Malam itu Udin jatuh sakit, demam tinggi, dan besoknya meninggal. Warga mulai menyambungkan semuanya. Satu persatu orang yang pernah makan soto di warung itu, terutama yang duduk di pojok, mulai mengalami gangguan. Ada yang mimpi buruk, ada yang melihat bayangan di kamar, ada yang meninggal mendadak dalam tidur. Rumor menyebar. Warung soto Nina disebut warung angker, warung pesugihan,
Dan dari balik kamar, Hendra hanya bisa duduk diam. Batu mustika itu memang hilang, tapi perjanjiannya belum selesai. Kini bukan ayam yang ia beri makan, tapi manusia. Nina mulai sering sakit. Awalnya hanya pusing ringan dan mual. Tapi lama-lama tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan wajahnya seperti orang yang baru saja menangis semalaman. Saat Hendra menyuruhnya istirahat, Nina hanya tersenyum samar dan bilang, "Aku cuma capek." Tapi malam-malam Nina tidak diisi dengan tidur. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Berkeringat dingin, nafasnya sesak, dan matanya ketakutan seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang ia menggenggam lengan Hendra erat-erat sambil berbisik, "Mas, kamu denger nggak? Ada yang nyanyi dari dapur. Suaranya kayak nangis." Hendra tak menjawab. Ia tahu suara itu. Ia juga sering dengar, tapi ia berpura-pura tak tahu. Ia peluk Nina dan berharap pagi segera datang. Tapi Magi membawa hal yang lebih buruk. Suatu hari saat Nina sedang mandi, ia berteriak dari kamar mandi dengan suara panik. Hendra berlari menghampiri. Pintu kamar mandi dibuka, dan Nina berdiri di sana dengan tubuh berbalut handuk. Wajahnya pucat pasi. "Mas, ini apa?" Ia menunjuk ke perutnya. Ada 3 goresan panjang, tipis, tapi dalam, seperti cakaran kuku. Luka itu memanjang dari rusuk kanan ke kiri. Tidak berdarah deras, tapi merah dan perih. "Aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba aja perih." Hendra menggertakkan gigi. Ia tahu, itu bukan luka biasa. Itu peringatan. Dan malam itu, dapur rumah mereka benar-benar berubah jadi mimpi buruk. Saat tengah malam, saat desa sudah sunyi, Hendra mendengar suara panci jatuh. Ia bangun, mengintip dari jendela kamar. Dari celah tirai, ia lihat api kecil menyala di dapur. Tapi mereka tidak memasak apa-apa hari itu. Ia berjalan pelan menuju dapur. Kaki telanjang menyentuh ubin dingin. Sesampainya di sana, kompor gas menyala sendiri. Panci di atasnya penuh dengan air. Di dalamnya mendidih kepala ayam utuh. Padahal ia tidak pernah menyimpan ayam malam itu. Lebih buruknya lagi, ada tangan. Tangan kurus, hitam, mencengkeram gagang panci. Perlahan-lahan sosok tubuh muncul di balik kabut panas. Rambut panjang, kulit mengelupas, dan mata merah menatapnya. Perempuan itu tersenyum, lalu tertawa pelan. Tawa yang pelan tapi cukup dalam untuk membuat bulu kuduk Hendra mati rasa. "Kenapa kau buang aku?" Suara itu lembut, tapi penuh racun. Hendra terdiam, lututnya lemas. Ia tak bisa berkata apapun. Perempuan itu mendekat, mengambang beberapa sentimeter dari lantai. Rambutnya menjulur sampai lantai. Dari sela rambut itu, cairan hitam menetes. Tawa itu kembali muncul, kini dari segala arah. Hendra berlari ke kamar, mengunci pintu, memeluk Mina yang masih tidur, dan mencoba menahan tangis. Ia tahu, ini bukan hanya soal batu itu dibuang. Ini soal perjanjian yang dilanggar. Perjanjian yang tak bisa diputus sepihak. Keesokan harinya, satu karyawan lagi mengundurkan diri. Warung sepi total. Pelanggan sudah tak ada. Rumor bahwa siapapun yang makan di warung itu akan kena tulah makin menyebar. Tapi luka Nina makin bertambah. Di punggungnya, di lengan, di betis, luka-luka seperti cakaran. Dan yang lebih menyeramkan, di beberapa bagian luka itu membentuk pola, seperti tulisan aksara kuno. Seorang tetua desa yang diam-diam datang melihat luka itu,
hanya bisa menggeleng dan berbisik. Dia sudah ditandai. Malam itu hujan turun deras. Angin menderu sampai atap. Lampu berkedip-kedip dan pintu berderit seperti ada yang menarik dari luar. Hendra duduk di depan kamar, sendirian, menatap lantai. Ia tahu, waktunya hampir habis. Dan mustika itu, meski sudah dibuang, masih menagih jatah. Tapi kali ini, bukan ayam lagi yang diinginkan. Dan bukan sekedar darah. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang dengan sunyi yang tidak biasa. Tak ada jangkrik, tak ada angin, dan bahkan suara tumpahan hujan pun terasa ditelan diam. Di dalam kamar, Nina tergeletak lemah. Matanya kosong menatap langit-langit, bibirnya kering dan tubuhnya semakin kurus. Luka di kulitnya semakin banyak. Beberapa bernanah, sebagian lagi seperti membentuk pola wajah yang mengerikan. Sejak 3 hari lalu, Nina tak lagi bicara. Hanya sesekali menggerakkan bibir, menyebut nama yang sama berulang-ulang. Ontosari, Ontosari, Ontosari. Hendra tak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Tapi ia juga tak bisa lari, karena kini ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di telapak tangan kirinya muncul bintik hitam kecil. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bintik itu berdenyut seperti nadi kedua. Seolah ada sesuatu dalam tubuhnya yang mulai hidup sendiri. Ia tahu, mustika itu mungkin dibuang. Tapi perjanjian tetap berjalan. Dan sejak mustika tidak dirawat, tuntutannya meningkat. Nyawa Udin, pelanggan, semua hanya permulaan. Dan kini ia harus cari gantinya. Seseorang. Hendra berjalan menyusuri rumah, menatap tiap dinding, tiap sudut dengan tatapan yang tak lagi jernih. Di pikirannya hanya satu, ia harus memberi makan, biar Nina sembuh, biar semuanya kembali seperti semula. Malam itu, ia mendatangi rumah pemuda desa yang dulu sering menggoda Nina sebelum ia menikah. Namanya Tovan. Dengan alasan meminta bantuan mengantar obat, Hendra mengajaknya ke rumah. Tovan menurut tanpa curiga. Di dapur, Hendra sudah menyiapkan semuanya. Pisau daging, baskom bekas, dan alas tikar. Tovan duduk di kursi panjang, menyalakan rokok sambil menunggu. "Mana obatnya, Hen? Kok gelap banget dapur, Lor?" Hendra berdiri di belakangnya. Tangannya gemetar. Pisau di genggamannya berat. Tapi hasrat dalam dirinya lebih berat lagi. Ia mengangkat pisau perlahan. Namun, tepat saat ia hendak menebas, Tovan menoleh. Tatapan mata mereka bertemu. Dan dalam sepersekian detik itu, Hendra melihat dirinya sendiri. Kacau. Busuk. Gila. Tovan melompat bangun. "Astagfirullah, lo ngapain, Nen?" Tovan berlari keluar. Hendra mencoba mengejar, tapi langkahnya berat. Di dinding, bayangan Nyi Ontosari muncul. Tersenyum miring, lalu lenyap dalam asap dupa yang entah dari mana asalnya. Besok paginya semua orang tahu. Tovan melapor ke Pak RT dan warga. Mereka mendatangi rumah Hendra. Saat tiba di sana, mereka melihat warung sudah hancur. Meja terbalik, mangkuk-mangkuk pecah berserakan. Di dalam dapur,
ditemukan sisa darah mengering dan pisau berkarat. Tapi Hendra tak ada. Nina juga tak ditemukan. Warga panik. Mereka mulai menggeledah rumah besar itu. Dan saat membuka gudang di belakang, mereka menemukannya. Nina. Tubuhnya dibungkus kain tergantung di langit-langit gudang dengan tali tambang. Matanya terbuka, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam kental yang bau amisnya membuat banyak orang muntah di tempat. Yang lebih menyeramkan, di bawah tubuh Nina terdapat simbol lingkaran berisi tulisan aneh. Persis seperti simbol pesugihan yang pernah diceritakan orang-orang dari Mangunjiwo. Warga tak bisa berkata-kata. Polisi dipanggil. Tapi tak ada yang berani masuk lebih dalam ke rumah itu setelah kejadian itu. Karena malam itu, beberapa warga mengaku mendengar suara mangkuk-mangkuk ditata. Seperti suara orang sedang menyiapkan soto. Dan dari dapur, samar-samar terdengar tawa perempuan. Lirih, panjang, meninggi. 2 hari setelah jenazah Nina ditemukan, warga desa Kuangsan sepakat menutup dan menyegel rumah warisan itu. Warung soto tak lagi disentuh. Mereka menutup pintu, memaku jendela, dan menancapkan kayu salib di tiap sudut pekarangan. Bukan karena mereka penganut agama tertentu, tapi karena mereka benar-benar takut. Namun satu hal belum terjawab. Di mana Hendra? Hilang tanpa jejak. Beberapa warga curiga ia melarikan diri. Tapi yang pernah mengenal Hendra tahu, dia bukan tipe yang bisa berpikir sejauh itu. Ia bukan pelarian, ia pemuja. Dan jika benar semua ini ada kaitannya dengan pesugihan, maka jawabannya bukan di kota, tapi di tempat perjanjian itu dimulai. Hutan Wingit, danau tanpa nama di desa Mangunjiwo. Seminggu setelah peristiwa itu, 2 pencari kayu bakar di hutan Mangunjiwo mencium bau busuk menyengat dari arah danau. Mereka menyusuri semak dan akhirnya sampai di tepi air. Kabut tebal menggantung di atas permukaan, dan suara gemericik pelan terdengar seperti bisikan. Di sana, mereka melihat sesuatu. Sebuah tubuh terapung, telungkup, dengan pakaian yang mereka kenali. Itu Hendra. Tubuhnya mengambang seperti mayat tenggelam berhari-hari. Tapi yang membuat salah satu dari mereka langsung pingsan adalah kenyataan bahwa tubuh itu tidak punya kepala. Lehernya bersih, seolah dipotong dengan sesuatu yang sangat tajam. Tapi tak ada darah, tak ada bekas luka kabur. Leher itu seperti ditutup rapat, dijahit oleh tangan makhluk yang bukan manusia. Polisi datang, tapi ketika hendak mengevakuasi tubuh itu, sesuatu terjadi. Danau yang awalnya tenang, tiba-tiba bergolak. Airnya berputar seperti pusaran, bau amis menusuk, dan dari tengah danau, muncul kabut hitam berbentuk perempuan. Sosok tinggi, rambut panjang, dan mata merah menyala. Tak bergerak, hanya melayang di atas air, menatap lurus ke arah petugas yang berdiri di tepi. Semua terpaku, tak ada yang bisa bersuara. Salah satu polisi langsung berteriak, "Tarik mundur, jangan sentuh tubuhnya." Tapi terlambat, tubuh Hendra perlahan ditarik masuk ke air, tanpa ada yang menyentuh. Perlahan, diam, danau kembali menelan jasad itu seperti menelan rahasia. Sejak hari itu, tidak ada yang berani mendekati danau. Jalur masuk ke hutan ditutup. Desa Mangunjiwo kembali menjadi nama yang hanya disebut dalam bisik. Dan rumah besar di desa Kuangsan tetap kosong. Pernah ada keluarga yang mencoba masuk, katanya ingin merenovasi dan membeli murah. Tapi satu malam saja, mereka tak sanggup tinggal. Suara mangkuk pecah, bau darah di dapur, dan suara perempuan tertawa membuat mereka lari sebelum fajar. Rumah itu kini ditutupi rumput liar dan ilalang tinggi.
Pohon belimbing tua di depannya tumbuh semakin rimbun, meski tak pernah disiram. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga desa mengaku melihat lampu dapur menyala sendiri. Dari celah jendela yang tertutup rapat, kadang terlihat bayangan perempuan sedang duduk sendirian di kursi yang dulu biasa ditempati Nina. Dan siapapun yang pernah makan di warung soto itu tak pernah bisa melupakan rasanya. Rasanya yang membuat mereka rindu sekaligus takut, karena rasa itu tak pernah benar-benar hilang dari lidah mereka. Beberapa tahun telah berlalu sejak tragedi di rumah besar itu. Desa Kuangsan berjalan seperti biasa, tapi tak pernah benar-benar pulih. Ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara kehidupan sehari-hari warga. Rasa was-was yang tak bisa dijelaskan, seperti bayangan yang selalu membuntuti, meski matahari sedang terik-teriknya. Rumah warisan Nina tetap berdiri. Ranting pohon belimbing menjuntai liar seperti tangan-tangan tua yang ingin meraih siapapun yang lewat di depannya. Dinding rumah menghitam, atap mulai lapuk, tapi tidak pernah roboh, seolah ada sesuatu yang mempertahankannya. Setiap kali musim hujan datang, suara genteng jatuh terdengar dari arah sana. Tapi saat dicek, gentengnya utuh. Malam-malam sunyi, ada yang mendengar suara gelas disusun, suara air mendidih, dan kadang bau kaldu ayam menguar dari arah dapur. Tak ada yang mau masuk, bahkan tukang bangunan sekalipun. Pernah suatu ketika, pemerintah desa mencoba menghibahkan rumah itu ke salah satu keluarga miskin. Mereka yang ditawari menolak mentah-mentah. Salah satu kepala keluarga berkata dengan gemetar, "Aku lebih rela tidur di kolong jembatan daripada tinggal di rumah yang dapurnya dipakai setan masak soto." Di desa Mangunjiwo, cerita tentang Nyi Ontosari menjadi legenda menakutkan yang diwariskan lewat bisikan. Nama Hendra disebut-sebut sebagai orang yang paling ceroboh, manusia yang mengikat janji dengan makhluk yang tak bisa dipuaskan. Sementara di warung-warung kopi, para sesepuh suka membuka kembali cerita lama itu, tentang warung soto yang tiba-tiba ramai, tentang janda cantik yang mendadak bersuami, dan tentang pria pengangguran yang terlalu cepat menjadi kaya. Kalau rezekimu datang mendadak dan tak masuk akal, kata seorang kakek sambil mengaduk kopi, jangan buru-buru bersyukur. Kadang, itu bukan berkah, tapi peringatan. Yang membuat semua lebih menyesakan adalah satu hal kecil yang ditemukan oleh warga ketika rumah itu dibersihkan paksa oleh aparat 2 tahun setelah kejadian. Di dalam laci meja dapur, tersimpan sebuah piring kecil. Masih ada bekas darah mengering di pinggirannya. Dan di dasar piring itu, tertulis dengan ujung kuku, "Aku akan kembali saat lapar." Itulah akhir dari kisah mustika pengasihan dari Danau Wingit. Sebuah cerita tentang ambisi yang dibutakan oleh keinginan sesaat. Tentang cinta yang dipaksakan dengan cara yang tak wajar. Dan tentang perjanjian yang sekali disepakati, tak bisa dibatalkan tanpa konsekuensi. Hendra hanya ingin hidup enak. Ia ingin cinta, kekayaan, dan pengakuan. Tapi ia memilih jalan yang bukan milik manusia. Ia lupa bahwa apapun yang datang terlalu mudah, pasti ada bayarnya. Dan yang datang dari kegelapan akan selalu menagih lebih dari yang ditawarkan. Nina, perempuan baik yang hanya ingin hidup tenang, menjadi tumbalnya. Warung itu, yang dulu hanya sekedar tempat berjualan soto, berubah menjadi altar pengorbanan. Dari cerita ini kita belajar, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan. Apapun yang kita paksa lewat jalan yang tak benar, pada akhirnya akan memakan balik orang yang memaksanya. Dan jika suatu hari kamu sedang duduk di sebuah warung dan mencium aroma kuah soto yang sangat menggoda, ingatlah kisah ini. Waspadalah pada rasa yang terlalu nikmat, karena bisa jadi itu bukan